I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Reski Amalia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan dari materi kami, yaitu formulasi produk kosmetika pencerah. Produk pencerah kulit bertujuan untuk mengurangi warna kulit yang gelap dan menyamarkan hiperpigmentasi dan juga membuat kulit tampak lebih cerah. Berbeda dengan pemutih yang memaksa menghentikan produksi melanin. Pencerah atau brightening ini bekerja lebih lembut melalui antioksidan dan pengaturan melanin. Bahan pencerah populer ini dapat meliputi vitamin C, niacinamide, dan juga kojic acid. Bahan pencerah dalam kosmetika. Nah, bahan aktif pencerah yang aman dan umum untuk digunakan yaitu yang pertama ada vitamin C. Vitamin C ini membuat antioksidan lebih kuat, mengurangi radikal bebas, mencerahkan kulit, dan mengurangi noda hitam serta merangsang kolagen, juga melindungi dari sinar UV, membantu mengurangi tanda penuaan. Kemudian yang kedua ada niacinamide atau vitamin B3 yang mengurangi produksi melanin, baik untuk kulit sensitif karena sifat antiinflamasi, juga mengontrol minyak, memperbaiki garis halus, dan meratakan warna kulit. Selanjutnya ada kojic acid. Kojic acid ini dapat menghambat enzim tirosinase yang membentuk melanin, efektif untuk flek hitam dan juga bintik. Kemudian perlu penggunaan hati-hati karena dapat menyebabkan iritasi jika berlebihan. Selanjutnya ada alpha-arbutin. Alpha-arbutin ini dapat menghambat tirosinase dan lebih stabil dibanding dengan arbutin biasa. Juga efektif untuk flek dan warna kulit yang tidak merata. Kemudian ada astaxanthin. Astaxanthin ini memiliki antioksidan yang sangat kuat dari alga dan makanan laut. Kemudian meningkatkan elastisitas, memperkuat kolagen, dan juga meredakan noda gelap. Dan yang terakhir ada retinol. Retinol ini dapat mempercepat regenerasi kulit dan juga mengurangi kerutan serta noda hitam dan juga membuat wajah lebih cerah. Tetapi retinol ini harus digunakan bertahap karena dapat menimbulkan iritasi. Selanjutnya, cara aman menggunakan zat pencerah. Ada hal yang perlu diperhatikan jika ingin memakai produk pencerah. Contohnya yang pertama itu perhatikan konsentrasi bahan aktif. Nah, konsentrasi yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan iritasi. Kemudian perhatikan kombinasi produk. Tidak semua bahan cocok untuk digunakan bersamaan. Yang ketiga, gunakan secara rutin dan wajib memakai sunscreen. Sinar matahari dapat meningkatkan melanin sehingga dapat mengurangi atau menghambat efek pencerah. Dan yang terakhir, contoh formula pencerah. Nah, beberapa contoh formulasi yang digunakan dalam kosmetik. Yang pertama itu ada serum alpha-arbutin yang mengandung alpha-arbutin, glutathione, santan gum, nipagin, nipasol, dan juga buffer citrat. Yang kedua itu ada krim niacinamide yang memadukan niacinamide, asam stearat, gliserin, setil alkohol, propilen glikol, triethylanamin, dan vitamin E. Yang ketiga ada lotion astaxanthin yang menggunakan astaxanthin, setil alkohol, karbomer TAA, propilen glikol, ricini, dan juga air. Nah, tujuan dari formulasi ini yaitu memadukan bahan aktif dan eksipien agar produk lebih stabil, aman, dan juga efektif. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, tapi sebelum itu, nama saya Vinka Fadlis Ismail dengan NIM SF02062. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan produksi kosmetik. Industri kosmetik berkembang pesat, namun produksi kosmetik menghadapi tantangan seperti keamanan bahan aktif, keamanan bahan tambahan, stabilitas produk, kontaminasi mikroba, serta pemilihan kemasan. Kemudian ada bahan aktif dan eksipien. Bahan kosmetik harus mengikuti regulasi seperti BPOM dan standar internasional. Beberapa bahan dibatasi kadarnya, misalnya bronopol 0,1%, paraben tertentu 0,14%, trikolosan 0,3%, oksibenson 6%, formaldehid maksimal 0,1%, dan tidak boleh untuk spray.
Sementara itu, terdapat bahan berbahaya yang dilarang seperti merkuri, kloroform, benzen, ditionol, hidroquinon, pitalates, dan BHA dosis tinggi. Selain itu, bahan seperti fragrance dan pengawet harus diperhatikan karena dapat menyebabkan alergi atau iritasi pada kulit sensitif. Kemudian ada uji stabilitas dan uji simpan. Uji stabilitas dilakukan untuk memastikan warna, bau, tekstur, pH, dan viskositas tetap stabil. Kemudian tidak terjadi pertumbuhan mikroba, kompatibilitas produk dengan kemasan, serta umur simpan dapat diprediksi. Uji dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama, uji stabilitas isotermal atau UST dan HST, yaitu jangka panjang pada suhu normal dan dipersingkat dengan menaikkan suhu 15 derajat Celcius untuk HST. Yang kedua ada uji stres. Produk dipanaskan pada suhu tinggi 40-70 derajat Celcius dan diuji pada kelembapan tinggi, cahaya, pH ekstrim. Produk lulus uji bila tidak berubah secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Kemudian ada uji mikroba. Produksi kosmetik rentan terkontaminasi mikroorganisme karena banyak mengandung nutrisi yang mendukung pertumbuhan mikroba. Sumber kontaminasi dapat berasal dari fasilitas dan peralatan, bahan baku, air, proses terbuka, personel, dan kemasan. Metode pengendalian meliputi penggunaan bahan baku steril, iradiasi gamma untuk mengurangi mikroba, filter pengurang bioburden, validasi proses pembersihan, desain fasilitas yang memisahkan area bersih dan kotor, pelatihan personel, dan pemantauan rutin mikroba dan endotoksin. Dari formulasi hingga uji keamanan, jelas bahwa produksi kosmetik bukan hal sederhana. Memahami prosesnya membuat kita lebih bijak, memilih produk yang aman dan sesuai kebutuhan kulit. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Jangan lupa like, share, and subscribe.